Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang harus kita highlight banget. Gak ada doa yang ditolak. Semua doa yang baik itu dikabulkan Allah dengan syarat baik dan tidak ada penghalang. Pertama, doanya tentang kebaikan, bukan meminta kecelakaan atas orang lain. Ya Allah, semoga dia jatuh dari motor. Nggak bisa. Asalkan doanya kebaikan, satu syaratnya doanya kebaikan, kedua tidak ada penghalang. Salah satu penghalang doa adalah makanan dan minuman yang tidak halal. Itulah penghalang doa. Jadi kalau misalnya kita berdoa terus kita kecewa, bukan Allah nggak mengabulkan, memang doa kita nggak sampai, soalnya nggak ada sinyal. Hati kita lost sinyal. Doa kita nggak terkirim, bukan nggak direspon, nggak terkirim kepada Allah. Kalau terkirim, udah pasti langsung typing tuh. Langsung typing, nggak mungkin nggak direspon sama Allah, nggak mungkin delay, apalagi nggak direspon. Masalahnya nggak terkirim. Contoh satu. Bukan karena di sana nggak ada sinyal, di sininya nggak ada sinyal. Sinyal kita terganggu gara-gara ada virus di dalam perangkat kita. Virus itu bernama makanan dan minuman yang haram, makanya nggak sampai. Jadi kalau selama ini kita ngerasa minta ini minta itu, tapi seringnya kecewa, jangan salahin Allah. Masalahnya nggak di sana, masalahnya bukan di langit, masalahnya di bumi. Di langit nggak ada masalah. Sumber masalah itu ada di. Makanya di dalam hadis qudsi Allah berfirman, kalau kalian mendapatkan satu keburukan, janganlah kalian menyalahkan kecuali diri kalian sendiri. Kalau kalian mendapatkan kebaikan, janganlah kalian memuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh ada setitik pun rasa ragu di dalam benak dan dalam hati kita bahwa Allah itu menolak doa kita. Nggak ada. Yakin seyakin-yakinnya. Kalau saya ambil batu misalnya nih, saya ambil batu nih, saya lempar ke atas. Kira-kira ada nggak yang ragu batu itu jatuh? Saya lempar ke atas, nggak ada penghalang apa-apa, lempar. Kira-kira ada yang ragu nggak bahwa batu itu nggak akan jatuh ke tanah? Ada yang ragu? Yakin nggak kalau batu itu akan jatuh ke tanah? Kalau ada yang bilang, belum tentu. Kira-kira kita akan bilang apa ke orang itu? Kayaknya dia gila, kebanyakan ilmu fisika. Saking banyaknya ilmu fisika, dia menyebabkan relatif belum tentu, kata dia. Padahal kita yakin dengan akal sederhana kita, batu kalau dilemparkan kayak gini, itu pasti 100% kita yakin jatuh ke tanah. Walaupun sebagai mukmin tetap harus mengatakan insya, cuma dengan logika sederhana pasti jatuh ke tanah. Nggak ragu sedikit pun. Harusnya lebih dari itu kita yakin bahwa Allah pasti menerima dan menjawab doa kita. Lebih dari kita yakin terhadap hukum gravitasi. Kita kepada hukum gravitasi yang relatif aja yakin banget. Kenapa kepada Allah kita nggak yakin? Yakin seyakin-yakinnya. Kalau kita ngerasa kecewa karena doa kita belum dibalas, belum dijawab oleh Allah, coba muhasabah diri kita dulu. Coba cari tahu apa error yang ada dalam diri kita. Bukan mencari tahu salahnya Allah, salah itu. Bukan Allah kok nggak dengar sih doa saya. Itu salah. Kok Allah tega sih sama saya? Apa sih maunya Allah dari saya? Kurang apa lagi sih dari saya? Segala macam. Ini nih angle yang salah. Kalau angle yang benar, ketika kita ngerasa doa kita belum diijabah oleh Allah, astagfirullah, ya Allah saya kayaknya banyak dosa. Astagfirullah, kayaknya saya nggak memperhatikan makan dan minum. Astagfirullah, jangan-jangan saya belum memenuhi panggilan Allah. Astagfirullah, jangan-jangan saya memutuskan silaturahim. Astagfirullah, jangan-jangan saya durhaka sama orang tua. Masih banyak lagi penghalang-penghalang doa. Tetapi yang paling besar dan paling sering adalah setelah pastinya syirik, makanan dan minuman yang haram. Itu yang paling sering menghalangi doa. Kalau seandainya kita bersih dari penghalang doa, doa kita baik, udah pasti Allah menjawab secepat mungkin. Ujibu da'watad da'. Aku langsung mengijabah. Pasti benar. Sehingga kalau kita pengen dapat kebaikan hidup dengan modal doa, kita coba belajar mempersiapkan diri supaya doa kita itu sampai kepada Allah. Ada yang sampainya sehari, ada yang sampainya setengah hari,
Ada yang sampainya sejam, ada yang sampainya saat itu juga sampai. Ada yang delaynya sampai sebulan. Bukan Allah yang delay, kitanya nih. Yang delay itu kita, bukan Allahnya. Dari Allah ke kita tuh gak ada delay. Dari kita ke Allahnya yang delay. Dibuat delay oleh apa? Oleh tadi dosa-dosa kita, keraguan kita, ketidakikhlasan kita. Kalau kita ikhlas doanya itu karena Allah, menginginkan sesuatu karena Allah, bukan karena diri kita, termasuk menikah karena Allah, tapi disebut namanya karena Allah. Jadi jangan berpikir karena Allah itu nggak pengen apa-apa. Itu definisi ikhlas yang salah. Di Indonesia banyak orang yang mendefinisikan ikhlas nggak pengen apa-apa. Apa itu ikhlas? Tidak mengharapkan apa-apa. Salah. Gitu nggak selama ini kita memaknai ikhlas? Tidak mengharapkan apa-apa. Salah. Terus apa arti ikhlas? Tidak mengharapkan kecuali kepada Allah. Kalau mengharapkan kepada Allah apapun, maka itu ikhlas. Tapi kalau mengharapkan kepada manusia walaupun sedikit pun, maka itu tidak ikhlas. Dan ikhlas bukan tidak mengharapkan apa-apa. Ikhlas tidak berharap kecuali kepada Allah. Jadi kalau kita beribadah mengharapkan kepada Allah urusan dunia, ikhlas gak Ustaz? Ikhlas. Kita sedekah, ya Allah lancarkanlah pekerjaan saya. Dunia kan? Dunia, tapi ikhlas gak kayak gitu? Ikhlas, karena kita berharapnya kepada Allah. Beda kalau kita bersedekah, berharapnya kepada manusia. Mudah-mudahan dia melihat kalau saya ini orang baik. Itu dia. Tapi kalau berharapnya ke Allah, itu ikhlas. Walaupun kita mengharapkan dunia dan seisinya sekalipun, itu ikhlas kalau mengharapnya kepada Allah. Jadi kalau kita ikhlas, nggak ada penghalang dengan dosa-dosa besar, kemudian doa kita itu baik, insya Allah udah pasti Allah uji da'wat ad-da'i idza da'an. Nggak usah khawatir teman-teman, nggak usah khawatir, minta sama Allah. Sal tu'ta, minta pasti akan diberikan. Istajibuli wal yu'minu bi. Dua syaratnya di ayat itu. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Kalau pengen uji da'wat ad-da'i idza da'an. Apa syarat yang pertama? Falyastajibuli. Apa falyastajibuli? Memenuhi seruan dan panggilan Allah. Sekarang kita balik lagi ke beberapa ayat di belakang. Ada nggak ayat seruan sebelum ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu. Itu adalah seruan. Wahai orang-orang yang beriman, kita penuhi panggilan Allah dengan mengatakan labbaika rabbi wa sa'daik, labbaika rabbi wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ada apa ya Allah? Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Kita katakan itu dengan lisan ataupun dengan hati kita. Labbaika rabbi. Lalu Allah katakan, kutiba alaikumus shiyam. Oh, Allah memanggil kita untuk menyuruh kita berpuasa. Langsung kita katakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, maka kami taat. Maka kalau kita sudah mengistijabah panggilan Allah, Allah udah pasti yujibu da'watana, akan menjawab juga dakwah kita, doa-doa kita. Allah panggil dengan suara seorang muazzin, hayya 'alas shalah. Kita datangi panggilan itu, kita sholat. Kalau kita bisa seperti ini, setiap Allah panggil kita datang, setiap Allah panggil kita menyambut, setiap Allah panggil kita taat. Begitu kita panggil Allah, Allah lebih segera dalam menjawab panggilan kita. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.